Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu CGP semuanya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Misbahuddin, Kepala Sekolah SD Negeri 19 Rangas, Kabupaten Majene. CGP Rekognisi Angkatan 10. Izinkan saya memaparkan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang kelas ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak rekognisi di angkatan 10 ya. Saat ini berproses di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Untuk materi hari ini yang kami sampaikan itu terkait dengan modul 1.4. Di guru penggerak itu ada 10 modul. Dan hari ini saya mencoba untuk menyampaikan materi tentang budaya positif terkait dengan modul 1.4 tadinya. Kalau bicara budaya, pasti kita sudah sering mendengarkan budaya. Itu budaya kan asalnya dari pembiasaan. Kalau pembiasaan yang terus kita lakukan secara rutin, itu kan lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, kan begitu. Kalau kita sudah sering melakukan pembiasaan, hadir selalu tepat waktu, terus secara rutin dilakukan, itu kan lama-lama jadi kebiasaan. Tidak bisa lagi kalau kita sudah terbiasa pembiasaan itu dilakukan. Ini kan kalau sudah jadi kebiasaan, maka itu yang akan terus berlangsung. Dan pada akhirnya menjadilah yang dinamakan budaya. Tentu budaya positif. Ada nilai, ada kebiasaan yang harusnya memang berpihak kepada peserta didik. Kalau kita rajin tepat waktu kan bukan cuma kita itu, harusnya itu mereka, murid kita, peserta didik kita kan. Sehingga peserta didik juga ya mampu melihat inilah kebiasaan-kebiasaan yang
dilakukan oleh guru saya, dan itu harus saya contoh, harus saya teladani, sehingga murid-muridnya itu menjadi bertanggung jawab. Budaya positif itu juga kan seperti apakah yang dimaksud budaya positif? Lingkungannya harus positif, lingkungan harus nyaman, dan lingkungan harus aman. Bagaimana menurutnya kita selama ini? Sudah nyaman kan lingkungan? Kalau banyak sampah berserakan di sekeliling depan kelas, pojok-pojok, sudut-sudut ruangan, bahkan di tengah lapangan juga, bahkan pernahkah kita menegur, pernahkah kita tersentuh untuk melihat ini sebuah kebiasaan yang agak kurang baik untuk dilanjutkan, misalnya ya. Jadi lingkungan positif itu seperti apa? Jadi mohon maaf ini kalau banyak komentar ke kita kan, karena ini materi yang harus saya sampaikan. Di PPG juga mungkin ketemu ini tidak dapat, belum, makanya kita selalu bagaimana disiplin positif, karena ini terkait semuanya. Sebentar akan masuk di disiplin positif. Lingkungan positif itu seperti apa? Saya kira Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Yang nyaman seperti apa dan amannya bagaimana? Oke. Ini ada ya. Ini sesuatu yang kami lakukan di pembelajaran secara mandiri, tapi saya masuk di materinya saja. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Saya ke materinya. Ini captionnya ini luar biasa, ini baru ada yang sampai 22. Coba ini. Jadi ini LMS-nya guru penggerak ini kan. Jadi kalau kita di guru penggerak, ini banyak sekali materi yang harus kita baca, dan bukan sekedar baca, tapi ada tugas yang harus dikerjakan dan harus tuntas. Itu tadi coba bisa kelihatan ya, terbaca oleh matanya ibu yang di belakang. Coba dibaca-bacakan dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba lakukan kegiatan. Coba lakukan. Saya bacakan saja ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan ya, Pak. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda pegang tunjangan sertifikasi dalam bentuk emas. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekannya Anda, teman Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda si B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, boleh memarah-marahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang
agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yang si A tadi memegang emas. Kemudian si B membujuk dengan segala cara supaya Anda mau buka kepalan tangan. Cobalah lakukan kegiatan di atas, ya, anggaplah sudah dilakukan ya sampai ini. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dua ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda, si B tadi. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, mengapa kira-kira? Apakah Anda atau D membuka kepala tangan Anda? Atau yang tadi? Kalau misalnya si wanita A, budayanya B, kira-kira wanita membuka tidak? Langsung saja. Tidak. Apa alasannya kok tidak? Anda tidak mau buka kepala tangan Anda itu, ada alasannya kira-kira wanita bisa jadikan sehingga rujukan dari si B ini tidak mau Anda ikuti. Padahal budaya sudah merayu-rayu dikasih budaya sudah mau marah-marah, tapi buku wanita masih belum membuka ya. Yang kedua, apakah Anda atau belum menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap mau menutup itu wanita? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu? Ini terkait dengan posisi kontrol. Siapa yang punya kontrol untuk membuka atau tidak? Sendiri kan? Oh, dirinya kita pasti wanita tidak membuka. Kalau membuka juga kan pasti atas kontrolnya wanita. Tidak mungkin kita mau dikontrol sama orang. Nah ini tadi kan begitu. Kalau ikut penggerak, ini ada semua jawabannya di sini. Kita tidak menjawab, makanya kalau masuk di penggerak, dan ini saya ingin teleponi ada 10 orang harus menjawab. Kalau jawaban saya ini sebagai A, saya tetap menutup kepala tangan karena menyadari bahwa sesuatu yang berharga dalam penguasaan saya, maka saya perlu melindunginya. Namun jika B mampu meyakinkan saya dengan argumen yang membuat saya merasa percaya, saya akan membuka kepala tangan saya. Sebagai B, saya mencoba cara untuk membuka kepala tangan A, membujuk atau menawarkan materi. Tujuan saya adalah untuk meyakinkan A bahwa saya dapat dipercaya bahwa akan lebih baik jika membuka kepala tangan. Jadi kalau misalnya Anda cukup yakin dengan bujukannya budaya sehingga mau buka, ya bisa saja Anda buka, tetapi kontrolnya itu tetap pada diri kita. Jadi itu sekira ini gambaran awal bahwa sesuatu yang ingin kita lakukan dalam menciptakan suasana positif yang mengarah kepada budaya positif itu kontrolnya memang ada di diri kita sendiri. Kalau saya sebagai kepala sekolah memaksa untuk kamu harus begini-begini, itu saya kira ya biasa kita lakukan, mungkin itu terjadi, tetapi seharusnya itu prinsipnya ada pada diri kita. Kontrol semua itu kontrolnya ada sama diri yang jadi
Itu tadi ya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kalau saat ini kita kebutuhannya apa, ya kita lah yang harus melakukan sesuatu itu dengan atas dasar ya diri kita harus kita mampu kontrol. Jadi ini kira-kira terkait dengan karena budaya positif yang mau dibahas, ya tentu kita lebih banyak kepada persoalan yang ada di sekolah dan khususnya yang terjadi di kelas. Ini dasar-dasar pemahaman yang perlu kita paham terkait dengan bagaimana menciptakan budaya positif. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol guru. Kita itu kecenderungannya guru itu adalah merasa bahwa kita yang mengontrol murid. Kan pasti begitu tak? Tidak ada itu ilusinya bahwa murid yang harus mengontrol gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi pasti kita cenderung berpikir bahwa segala sesuatu yang menjadi penguatan positif itu pasti efektif dan pasti ada manfaatnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang memang kita kecenderungannya juga bahwa ketika kita memberikan kritik kepada orang itu akan merasa bahwa mereka ada salah dari kritik yang kita sampaikan itu. Apakah memang mampu menguatkan karakternya teman kita atau rekan sejawat kita. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena ini menjadi kecenderungannya juga kita. Jadi kita ini orang dewasa, seakan-akan punya hak untuk memaksa anak-anaknya kita, orang di rumah, karena kita sebagai orang tua. Nah, itu sesuatu yang mungkin perlu jadi renungan juga bahwa apakah ini selama kita mendidik anak di rumah sudah benar atau justru kalau situasi ini sudah tidak relevan lagi. Ini kalau terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol ya. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di stimulus respon misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus responnya. Tetapi kalau teori kontrolnya, kita itu harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia misalnya. Kita tidak, kalau mungkin dulu-dulu itu mencoba mengubah pandangannya orang supaya sama dengan pandangannya kita. Jadi kalau teori kontrol, kita itu justru untuk memahami mereka, memahami orang, bukan memaksa orang untuk mau ikut sama dengan pandangannya kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang selama ini mungkin kita pahami, kita sering berprinsip begitu. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Jadi kalau ada orang berperilaku buruk, ya pasti kalau di stimulus responnya ya sebagai suatu kesalahan. Tapi harusnya kita bisa
memandang bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Jadi kalau anak-anaknya kita di kelas ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, itu kan kita langsung mempolisnya bahwa itu adalah kesalahan. Mereka buat pelanggaran, kita langsung polis bahwa ini kesalahan. Harusnya kita bisa bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Anak-anak buat kesalahan itu pasti ada tujuannya, yaitu mau dilakukan pendalaman untuk bagaimana bisa menentukan nilai saya, menemukan solusi yang terjadi sehingga kesalahan itu tidak terulang. Kadang juga kalau ini stimulus responnya itu orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau interior control hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kan seperti itu di penerapannya di kelas, murid-murid mungkin merasa bahwa saya bisa baik kalau guru saya mengontrol saya, tetapi harusnya itu murid-murid bisa diberikan bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman bahwa mereka bisa tanpa harus dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengambil pemasaran ada pada saat menunjukkan gagal diberi kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ini nanti kita dalami sebentar. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Untuk menuju budaya positif, ya ada beberapa yang harus dilakukan memang. Jadi disiplin positif. Apa maknanya disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ini bisa kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu maknanya disiplin. Kira kita sudah sangat memahami disiplin itu apa ya. Jadi kita mampu mengontrol diri kita tanpa harus terperintah oleh siapapun. Jadi kalau saya tidak akan pernah memaksa orang untuk ikut dengan sesuai dengan nilai yang saya yakini, tetapi bagaimana supaya orang-orang itu bisa bergerak dalam pengaruh dirinya sendiri. Nanti kita akan memahami lagi apakah dalam peraturan atau apa yang bisa lebih membuat diri kita untuk berlaku menuju penciptaan disiplin. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif yang dimiliki oleh manusia yang ada tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sebentar kita ya, yang dimaksud nilai kebajikan ini apa ya? Keyakinan, ya keyakinan kelas. Kalau di ruang kelas, kalau dulu biasa keyakinan kelas. Kalau kepala sekolah keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan
kelas, misalnya begini, kenapa kita kalau pergi naik motor harus dipakai helm? Kan ada, kenapa kira-kira apa jawabannya kira-kira itu? Kalau mau pergi naik motor harus pakai helm. Karena aturan. Nah, itu sebentar kan kita lakukan bahwa apakah keyakinan pakai helm ini aturan atau keyakinan. Kalau pakai helm karena peraturan, tapi kalau yang lain juga pasti ada menjawab lain bahwa kita pakai helm itu untuk keamanan kan. Nah, keamanan itulah yang menjadi keyakinan sehingga kita selalu pakai helm. Karena kalau peraturan saja kan biasa-biasa orang tidak ada di polisi tak usah pakai helm. Tapi orang lebih termotivasi untuk pakai helm karena ada keyakinan. Apa keyakinannya? Mau aman kan selama di masa pandemi kita sering pakai masker, pakai cuci tangan D3 ini. Kenapa kita lakukan itu? Ada keyakinan di situ untuk keamanan juga, kesehatan juga. Kalau tidak ada keyakinannya ke situ, ngapain juga pakai cuci tangan kan begitu. Jadi sebentar kita akan lihat lebih jauh tentang nilai-nilai kebajikannya. Nah, seperti itulah kalau di sekolah kita itu di kelas perlu juga ada keyakinan di kelas. Kenapa kita harus masuk di kelas tepat waktu? Karena ada keyakinannya. Kita harus ada keyakinan di situ. Nah, keyakinan itu tentu kalau aturan itu biasanya lahir dari kita dulu kasih aturan berkurir. Tapi kalau bicara keyakinan dibuat atas kesepakatan. Bapak Ibu bisa dilihat kembali nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan saat ini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang menjadi rujukan untuk bagaimana kita bisa mengantar mendampingi murid-muridnya kita menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kalau Ibu Sabita ini kan sudah pasti belajar banyak juga tentang filosofi pemikiran Kang. Ternyata itu PPG sama bergerak memang sejalan. Apa itu KHD? Apa itu KHD? Apa itu KHD? Filosofi pemikirannya KHD itu yang paling saat ini yang paling banyak menyentuh hatinya guru-guru terutama yang ikuti guru penggerak termasuk juga dari gimana itu kita? Tidak, KHD itu apa? Kan singkatan itu. Iya, itu sama sebita. Kan kesejahteraan. KHD itu Ki-Hajar Dewan Ta'ala. Jadi kalau tidur penggerak itu, kalau bicara KHD, Ki-Hajar Dewan Ta'ala, dia singkatnya itu KHD. Karena filosofi pemikirannya KHD itu yang menjadi dasar untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Makanya kalau salah apa itu? Yang Tuturi Handayani itu apa namanya itu? Karena pada prinsipnya kalau menurut KHD pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita juga itu belajarnya antara menuntun dan mengajar itu ada perbedaan di situ. Jadi kalau menuntun sama dengan menuntun anak bayi yang baru mau belajar berjalan. Dan biasanya itu kita adanya di mana itu? Mau dituntungnya anak-anak itu mau di depan kita atau di belakang atau di jadi menyamping.
Sama juga halnya pada saat kita mendidik anak-anak di kelas, yaitu harus karena jadi kalau bicara pendidikan ke anak, kalau orang sekarang itu selalu membandingkan anak-anak dulu itu lebih hormat, lebih berkarakter, lebih baik daripada anak-anak sekarang. Kan pasti kita sering bilang begitu. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak. Apa itu kodrat anak? Harus sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat sama. Jadi kodrat itu ada dua, kodrat alam sama kodrat sama. Kalau kodrat alam, tidak mungkin kita membelajarkan anak yang alamnya di pegunungan sama dengan anak yang alamnya di kota atau di pinggir pantai. Sananya pun begitu. Pada pendidikan pada zaman kolonial atau zaman yang dulu itu, yang mungkin sama dengan bagaimana membuat mereka bisa sama dengan orang yang berada di zaman sekarang. Oke, lanjut. Kita bicara teori motivasi perilaku manusia. Lanjut ya. Ini kaitannya dengan budaya positif, jadi itu bisa dilakukan dengan beberapa yang terkait dengan budaya positif, yaitu penerapan disiplin tadi, apa makna disiplin, dan tentu kalau orang mau berdisiplin ada motivasi. Jadi ini kita bicara disiplin, teori motivasi perilaku manusia. Pada saya sampaikan, ada motivasi eksternal, ada motivasi ya, ada dua ya, ada eksternal, ada internal. Kalau misalnya yang pertama menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Kalau saya tidak hadir di setiap tempat yang sudah menjadi kesepakatan atau menjadi aturan bahwa saya harus ada di situ, itu motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari lembaga institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya hadir di sekolah dengan tepat waktu, apa yang bisa saya dapat? Itu berarti mengharapkan imbalan, berarti itu masih motivasi eksternal, masih motivasi dari luar. Tetapi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Karena saya hargai diri saya harus melakukan tugas dan tanggung jawab saya, terutama dalam mendampingi peserta didik dengan baik. Maka itu motivasinya apa? Itu internal, berarti itulah motivasi yang tertinggi adanya, munculnya dari dalam diri kita. Itulah tujuannya disiplin positif, motivasi internal. Kalau masih motivasi dari luar, itu belum. Saya harus hadir karena saya tidak mau dihukum. Saya harus hadir karena saya mau dapat hadiah. Itu tidak bagus kalau itu. Tetapi yang paling baik adalah karena menghargai diri, ya, karena menghargai diri.
kita bicara konsekuensi dan bicara restitusi. Ada saya beberapa lihat jawaban di pengelolaan kinerja, ini itu jawabannya pakai restitusi. Tahunya dari mana awalnya itu restitusi? Sudah pernah baca ada beberapa teman, ibu, bapak yang menjawab tentang di refleksi tidak lanjutnya di PN ada kata restitusi. Oke. Hukuman kita bandingkan ketiganya ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang ada tidak dilibatkan, itu hukuman. Kita sudah bisa bayangkan, kita sering memberi hukuman ya, seperti itulah penjelasannya bahwa hukuman juga bersifat satu arah dari pihak guru saja biasanya ya yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya tanpa kesepakatan. Jadi kalau kita sepakati apakah hukuman juga, misalnya siapa yang misalnya kita di kelas sudah menyampaikan ke murid siapa yang terlambat, disepakati bahwa harus berdiri misalnya di depan, angkat satu kaki atau dua kaki bisa, itu masih hukuman atau tidak? Kan sudah ada kesepakatan. Nanti kita lihat sebentar ya. Hukuman juga yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Kadang anak merasa tersakiti fisik atau psikisnya, itu hukuman. Kalau kita sering memberi hukuman, tapi konsekuensi juga mungkin kadang kita berikan, tapi mungkin kurang dipahami konsekuensi itu seperti apa. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, berarti tidak ada hal pembicaraan bersama antara kita dengan muridnya kita ya. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi kadang memang ya, walaupun hukuman kadang murid tidak nyaman, konsekuensi juga kan memang juga murid merasa tidak nyaman. Itu dalam jangka waktu. Ada kasusnya itu. Ini kalau di SMP paling banyak kita dapat dulu. Saya juga sering terlambat, disuruh mencatat 100 kali di dalam kalimat. Siapa pernah begitu? Saya main-main ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah sampai 100 kali di beberapa itu. Itu sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Mana itu? Disuruh menulis oleh guru tata sampai full satu halaman. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat, coret-coretan di meja. Nah, kita minta siswa kita bersihkan coretan yang dibuatnya di meja itu. Ini konsekuensi atau hukuman? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Disuruh pulang karena datang terlambat. Apa ini? Konsekuensi.
Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini dari Al-Bifon, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena ternyata memang ada penghargaan yang justru membuat orang jadi hancur. Seperti apa kira-kira itu? Nanti kita lihat. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kadang memang kita mau bergerak-gerak karena ingin penghargaan. Jadi kalau itu yang terjadi kan anak-anak pasti selalu mau bergerak, selalu mau berbuat karena mau dapat ini penghargaan. Nah itu jadi hukuman sih sebenarnya bagi aku. Ada penghargaan tidak efektif. Seperti apa yang penghargaan tidak efektif? Ada penghargaan merusak hubungan. Kadang kalau kita di ruangan, apalagi kita juga ini kadang ikut kegiatan pelatihan, biasa itu kalau orang-orang atau teman-teman guru yang kadang interaksinya dengan narasumber sehingga dapat sesuatu penghargaan dari narasumber itu justru ya penghargaan bisa merusak hubungan. Maksudnya kita yang jarang untuk mendapatkan penghargaan itu kan jadi kadang juga motivasinya juga kita jadi kurang gara-gara penghargaan itu. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ada juga penghargaan yang menghukum. Dapat penghargaan tetapi justru hukuman bagi yang dapat penghargaan itu. Seperti apa contohnya misalnya? Jadi yang paling di bawah itu adalah karena motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Jadi semua itu yang paling terbaik adalah karena dari dalam diri kita, bukan karena mau dapat penghargaan, bukan karena takut akan hukuman sehingga melakukan sesuatu itu. Hanya dasarnya sama itu, tetapi yang dasar paling baiknya adalah motivasi dari dalam diri. Itu semua sebetulnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ingin diterima, ingin disayang, ingin berkuasa. Ada 5 ini, ada di penjelasan modulnya ini. Kadang murid kita melakukan pelanggaran di kelas karena ada dari 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, sehingga mereka mau berbuat pelanggaran. Misalnya ada anak yang selalu mengganggu temannya karena pada saat temannya mulai makan bersama di kelas, ia hanya perlu menarik-narik makanan yang temannya punya. Nah itu kan harus dicari tahu. Barangkali si anak yang suka mengganggu itu mengganggu temannya karena apa? Berarti mungkin ada 5 kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Karena salah satunya itu 5 kebutuhan dasar adalah itu terpenuhinya kebutuhan itu. Jadi anak ini karena tidak ada makanan yang dia bawa sehingga dia sudah mengganggu. Tapi bisa juga
kebutuhan dasar lainnya, misalnya penguasaan atas dia mau berkuasa. Jadi secara tidak langsung kalau dia melakukan hal seperti itu sudah ganggu teman, berarti dia ingin terpenuhi kebutuhan dasarnya itu, ingin berkuasa. Karena kita semua ingin kekuasaan juga ya, apalagi. Jadi setiap permasalahan yang terjadi di sekolah itu harusnya bahwa ini anak mungkin ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi setiap manusia itu punya ingin melakukan sesuatu karena mungkin dia tidak terpenuhi, ada salah satunya tidak terpenuhi. Dapat coba sebut saya. Itu tadi kebutuhan bertahan itu. Ini anak tadi yang suka ganggu temannya yang bawa bekal-bekal dia ke sekolah, karena si anak pengganggu ini tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu tadi. Apa tadi? Kebutuhan bertahan hidup ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Semua manusia itu ingin kasih sayang, ingin diterima. Dia melakukan mungkin kan, namun ada perhatian. Dia melanggar, dia nakal di ruangan. Karena kita butuh perhatian, anak ini butuh perhatiannya gurunya. Ketika kita lakukan pendekatan itu, anak itu mungkin merasa diterima oleh gurunya. Jadi kadang alasan itu yang menjadi anak nakal karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apalagi kalau anak-anak yang guru jarang memberi perhatian, dicuekin aja setiap hari, kan bisa. Yang ketiga, penguasaan itu. Kalau Wira itu mungkin kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, penguasaan. Karena seringnya melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Karena ini berkuasa, jadi mungkin bagaimana ini si Wira itu kebutuhan penguasaannya bisa terpenuhi, maka dia melakukan hal-hal yang melanggar, dia sudah mengganggu. Nah itu bagaimana solusi untuk menjelaskan itu, dia penuhi kebutuhan penguasaannya. Bagaimana caranya? Ya, berikut itu apa ya? Kebebasan. Ya. Kita semua butuh bebas. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia adalah salah satunya kebebasan. Anak butuh demikian di kelas, perlu kebebasan. Ketika ada anak yang suka melanggar peraturan, itu mungkin merasa kebebasannya tidak terpenuhi, akhirnya dia lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, yang melanggar. Orang tidak akan harus kesenangan ini semua pasti menjadi kebutuhannya manusia. Kita pun demikian, kesenangan di fokusnya ada pada di ruang kelas kita, murid-muridnya kita, anak-anak kita ini butuh kesenangan. Jadi kalau anak-anak mungkin jenuh, mungkin lagi tidak ada motivasi untuk belajar, buatlah mereka senang. Jadi guru-guru memang harus punya kreativitas bagaimana bisa menciptakan kesenangan di kelas sehingga anak itu terpenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya anaknya kita itu menjadi terpenuhi. Kesenangannya kan kadang kalau jenuhnya orang, makanya biasa kalau berbagai kegiatan harus selalu disebutkan dengan kegiatan SPP-nya itu. Kita ngomong SPP Pak Herman, di SPP itu Pak Herman,
Saya tanya dulu, langsung dijawab kan? Tidak boleh berpikir. Kapas warna apa namanya sama jawab lagi. Kapas warna susu warna sapi minum konsentrasi. Nah, konsentrasi kan ini dokter. Kapas memang warnanya putih, susu memang warnanya putih, tapi sapi itu minum air. Jangan kau bilang anaknya minum susu, pas saya tak bilang anak apa? Iya. Satu lagi. Apa yang warnanya hitam? Kopi warnanya, aspal warnanya, kelelawar tidur pada asal malam hari. Berpengaruh sama warna hitam. Iya, kelelawar itu dilihat siang, ke malam hari. Jadi kalau misalnya pada malam hari dia Kalau kurang konsentrasi lagi orang itu harus memang ya. Begitu juga kita guru di kelas. Kalau anak-anaknya lagi kurang konsentrasi ya kasihlah sesuatu yang bisa mereka membuat jadi konsentrasi. Karena tadi wanita terbukti tidak konsentrasi. Masa kelelawar tidur di malam hari. Oke, kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol guru. Penghukum, ada guru yang punya ini. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu positif kontrolnya guru itu dia sebagai penghukum. Awas, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi kalau ada guru yang tipenya penghukum, dia percaya bahwa hanya caranya dia yang bisa buat anak menjadi berhasil. Caranya dia ya terserah dia. Itu jiwa penghukum, posisi kontrol penghukumnya. 2, membuat rasa bersalah. Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Harusnya ibu juga. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat rasa bersalah, dia marahi tapi tidak sampai. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat rasa bersalah. Jadi kadang kan kita melakukan begitu, tidak memarahi secara langsung, tetapi kita ini berikan kata-kata yang cukup menyindir dirinya sehingga anak yang suka melanggar itu merasa bahwa dirinya ini adalah anak yang tidak berharga karena sering mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Jadi sudah 2 ya, 5 posisi kontrol dulu, penghukum, buat rasa bersalah. Ini posisi kontrol guru juga sebagai teman. Kalau ada anak yang melanggar di kelas, apa yang harus kita tindakan, apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan kalimat menghukum atau rasa bersalah, atau dia posisi kontrol sebagai teman?
Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini, ibu juga. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kayak kita berteman dengan anak. Kalau ada anak yang nakal di kelas melakukan pelanggaran, kita ambil inisiatif dengan kalimat atau kata-kata seperti ini, berarti itu posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ada kelemahan kalau posisi kontrol yang diambil adalah sebagai teman. Karena ketika kita tidak membantunya lagi, mereka kecewa. Jadi ini terkait dengan muridnya saya melakukan pelanggaran. Ada pemantau, posisi kontrol guru yang keempat sebagai pemantau. Kalau ada murid yang melanggar, langsung kita sampaikan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, ya, pemantau itu. Ini yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kadang kalau ada anak melanggar, kita menyelesaikan dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, maka anak akan ketemu sesuatu hal yang berdampak positif bagi dirinya. Kalau anaknya nakal, paling nakal menurut kita di kelas, kalau kita mampu menyelesaikan masalah ini dengan mengambil posisi manajer, kita akan melihat bagaimana bentuk perubahan yang dialami oleh anak-anak yang menurut kita nakal tersebut. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Tentu kalau terlalu seringnya anak kita melakukan pelanggaran, tidak bisa diatur, tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan, nasihat yang kita berikan, tentu ada kerugian yang ditimbulkan oleh perilakunya siswa kita tersebut. Apa bentuk kerugiannya? Ya bisa saja punya dampak negatif terhadap teman-temannya yang lain, yang berpengaruh justru anak ini yang lain ini tidak mau lagi hadir karena tadi. Restitusi itu berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab. Kita pulihkan itu, kalau ada pelanggaran yang sering dibuat, kita pulihkan supaya tidak terulang lagi, serta mendorong siswa untuk membuat progres itu, memperbaiki situasi. Ini segitiga restitusinya ya. Kalau ada anak yang nakal, kita harusnya menstabilkan dulu identitas. Saya kemarin waktu praktis yang di video sama muslimin, banyak kesalahan harusnya itu tidak saya lakukan, cuma karena terdesak oleh waktu harus sudah menyerah itu. Kalau sudah dibilang terlalu tanggal ini harus masuk, kita nggak gitu, kalau tidak ditutup. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di kelas,
melanggar misalnya, itu harusnya kita lah kalau ketika bicara sama anak itu yang pertama menstabilkan identitas apa yang mau disampaikan, bahwa perbuatan yang Anda lakukan ini sebetulnya bukan cuma Anda yang pernah melakukan hal ini. Banyak teman lain yang teman anak ini yang punya kelakuan seperti itu distabilkan itu, supaya ini anak merasa bahwa ketika melanggar tidak langsung dimarahi oleh guru. Jadi ada beberapa yang kita mau lakukan supaya anak ini merasa bahwa yang dia lakukan itu bukan karena hanya dirinya. Yang kedua, validasi kesalahan. Jadi kita berikan, kita sampaikan bahwa kesalahan yang Anda lakukan ini mau diapakan, apakah memang harus terus kamu berbuat salah atau mau merubah diri ini. Jadi ada dialog yang terjadi di situ. Kemudian terakhir itu menanyakan keyakinan. Kalau Anda melanggar ini berarti Anda tidak menghargai apa yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas kita. Misalnya di kelas kita itu sudah menyepakati bahwa harus saling menghargai. Jadi kalau Anda selalu mengganggu teman, berarti Anda tidak menghargai teman, berarti ada keyakinan kelas yang dilanggar. Jadi ini harusnya keyakinan kelas ini yang menarik. Seperti apa cara ininya? Kita jelaskan dari segitiga restitusinya tadi. Untuk sisi satu, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sampaikan ke anak yang melanggar itu bahwa kesalahan yang Anda buat ini adalah sebuah pembelajaran. Bagaimana mengantar itu supaya dia sadar bahwa ini pembelajaran bagi dirinya untuk tidak gitu. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Seperti apa maksudnya identitas gagal? Identitas sukses itu ya, kalau kita langsung marah-marah ya pasti identitas gagalnya yang muncul, dan tidak akan muncul kesadarannya untuk bagaimana bisa menjadi pada identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Apa ajuan pertanyaan yang harusnya kita berikan ke anak? Ajuan pernyataan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Kita sampaikan bahwa kesalahan yang Anda buat ini adalah masih dalam batas kewajaran, karena bukan cuma Anda yang pernah berbuat salah, teman lain pun masih ada yang salah, sehingga anaknya tidak merasa tertekan ketika bersalah langsung merasa takut karena pasti banyak serangan dari gurunya. Manusia tidak ada yang sempurna. Ini juga bisa kita jadikan pernyataan bahwa sampaikan ke anak bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi sehingga kesalahan yang dia buat dia tidak merasa terdesak juga. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ajukan pernyataan bahwa dari permasalahan pelanggaran yang Anda buat ini, saya kira bisa dilakukan saya kira bisa diperbaiki. Jadi tanyakan ke mereka kira-kira mau seperti apa yang Anda akan lakukan untuk bisa memperbaiki masalah ini. Pasti muncul kata-kata dari anak-anak kita ya, bagaimana saya mau minta maaf atau saya mau ganti barangnya yang saya rusak, akan bisa muncul dari situ. Kita bukan gurunya langsung bilang ganti itu pulpennya yang mau kasih patah. Dia jangan kalau dari anak sendiri yang munculkan. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Jadi kita guru ya, jangan kesalahan-kesalahannya yang selalu kita ini, tetapi bagaimana solusinya bisa ada. Apakah saat ini kamu
apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik menurut dirimu sendiri? Jadi di akhir itu kalau kita mau buat mereka baik, tanyakan apakah posisimu sekarang ini merasa bahwa kamu adalah anak yang baik? Jadi mereka bilang tidak. Nah, jadi supaya untuk menjadi anak yang baik maka harus seperti apa? Sisi duanya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku dulu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif yang tadi ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ajukan pernyataan apa ketika kita mau memvalidasi tindakannya anak yang salah. Kamu, kalau misalnya dia cuma memukul, nah kita bisa bilang, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Anda memukul, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih berat. Maksudnya itu baru saja karena cuma mutinju di kau dan tambah lagi dengan tentangan. Itu bicara penyelesaian ke anak. Kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu. Tanyakan, minta, karena sesuatu itu dilakukan pasti ada tujuan. Minta dia tujuannya apa. Kamu mukul, kamu selalu gantung, ini apa sih tujuanmu? Ya, gurunya bertanya begitu ke anak yang sudah melanggarkan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalau mereka nakal, mereka melanggar, kamu melakukannya ini pasti karena ada sesuatu yang merasa penting. Nah itu kalau ditanyakan semua itu kan pasti muncul semua itu kata-kata apa yang atau alasan yang akan yang menjadi alasan bagi si anak yang baru ini. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi daripada kamu mengganggu terus, mungkin ada sesuatu hal yang sesuatu perilaku yang lebih efektif supaya kamu tidak dianggap sebagai pengganggu lagi di kelas. Terakhir, sisi 3 menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita bermasalah, mau menyelesaikan masalah di anak kita yang suka nakal itu, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas 5 misalnya, apa yang kita yakini di kelas 5 yang sudah dibuat di awal, misalnya di awal semester itu keyakinan kelas sudah dibuat. Salah satunya misalnya saling menghargai. Nah, kalau begitu saling menghargai berarti kan tidak harus Anda melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh teman. Dia ingat sama keyakinan kelas yang sempat dibuat selama ini kan di awal semester biasanya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ada nilai-nilai yang di keyakinan kelas itu selain menghargai apalagi saling menghormati, berdisiplin. Nah, kalau misalnya itu dilanggarkan, melanggar juga keyakinan kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu ditanyakan juga. Itu kalau gambaran sebuah kelas yang ideal bagi Anda apa? Disuruh cerita, oh kelas yang ideal itu yang tanpa keributan karena perkelahian, tanpa keributan karena ada teman yang sering mengganggu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanyakan juga. Oh, saya ingin menjadi orang yang bisa menjaga ketenangan kelas. Saya ingin menjadi orang yang bisa membuat senang guru kepada semua murid-muridnya. Ini ya, jadi itu. Kalau contoh penerapan segitiga institusi itu tersebar banyak sekali di YouTube, karyanya alumni guru penggerak.
kita bisa melihat kalau misalnya mau menerapkan di kelas, bisa saja karena guru penggerak bukan hanya mereka yang harus punya ini, tapi semua guru yang ada di Indonesia itu punya kesempatan untuk belajar meningkatkan kompetensinya. Kalau ini saya ambil di LMS juga, ini videonya teman dari kepala SMT kamu ini Pak penggantinya ya Masuk lagunya tuh. Ini dulu bisa di kepala sekolah di sini yang sama ya depannya jadi ya begitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selesai ini, tetapi untuk sedikit lagi saya kasih lihat ini ya. Ini LMS, coba. Kalau materi ini positif, ini ada sampai. Oke Pak. Oke, saya kira Bapak Ibu demikian apa yang sempat saya sampaikan kepada. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah hadir bersama kita semua dalam mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai tugas kami menjadi calon guru penggerak rekognisi di angkatan 10 ini. Dan ya terkawal itu wabarakatuh.